khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat yang dicapai atau yang dicapai oleh seluruh manusia, yaitu kata-kata sukses, seperti itu. Semua manusia ini, apakah dia non-muslim apalagi muslim, tentu menginginkan yang namanya kesuksesan ini. Dan juga manusia punya standar masing-masing. Kapan seseorang itu dikatakan dia itu sukses? Kan seperti itu. Bisa jadi orang standar sukses itu punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, punya relasi yang banyak. Mengutip pendapat Dr. Adi Korni mengatakan bahwa sesungguhnya indikator daripada kesuksesan itu paling tidak 4 dia mesti miliki, katanya. Mana yang 4 itu? 1, Allah dan Rasulnya mesti ridho kepada dia. Yang kedua, dia pribadinya ridho terhadap dirinya. Yang ketiga, orang yang ada di sekitarnya juga ridho kepada dia. Yang keempat, dia itu memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah pendapat seorang yang bernama Dr. Adi Korni. Ya, indikator daripada suksesnya seseorang itu. Kalau kita lihat pendapat ini, dia tidak cantumkan tentang jabatan, dia tidak cantumkan tentang harta yang banyak, dia tidak cantumkan tentang relasi yang banyak. Yang dia katakan itu, ya, standar atau indikator seorang itu dikategori sukses itu Allah dan Rasulnya ridho kepada dia. Ketika Allah dan Rasulnya ridho, ini adalah satu di antara kesuksesan manusia. Maka kita sebagai seseorang ini mesti untuk menggapai itu gitu, agar kita dikategorikan sebagai sukses. Bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya? Tentu kita akan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian tunduk dan patuh dengan hukum-hukumnya, dan ridho dengan segala ketetapannya. Apakah ketetapannya itu baik menurut dia ataupun tidak baik? Ya, ini dia. Ya, dia mesti meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dia mesti melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ridho dengan segala ketetapannya, tunduk dan patuh dengan hukum-hukum yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya, sekalipun nanti ketetapan Allah itu tidak diinginkan dari hawa nafsunya, tapi ketika Allah dan Nabi-Nya yang telah tetapkan, maka tidak ada kata lain, raditu billahi rabba wa bi islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini dia. Ya, kisah yang sudah sering disampaikan oleh para asatis yang sudah viral itu contohnya apa? Ya, contohnya seseorang yang bernama Julaibib. Siapa Julaibib? Julaibib adalah seorang yang tidak dipandang, fisiknya itu cebol, hitam legam, asal usulnya tidak tahu, miskin, orang tak mau bersahabat dengan dia, dipandang sebelah mata oleh orang. Tetapi Nabi senang dengan dia. Nah, coba bayangkan. Ya, kenapa Nabi senang dengan dia? Karena dia memang selalu mencari ridho Allah dan Rasulnya. Saking senangnya Nabi sama dia, jodohnya Nabi yang mencarikan. Coba bayangkan. Dia seseorang yang tak dipandang, harta tak ada, asal usul tak jelas.
Tapi Nabi senang dengan dia, saking senangnya Nabi dengan dia, jodohnya Nabi yang mencarikan. Ya. Dan jodohnya ini yang ditawarkan Nabi, Pak Ibu, bukan sembarang orang. Anak bangsawan, wanita yang cantik, solehah lagi. Coba kalau itu Bapak dapatkan hari ini, selesai masalah dah. Cantik, bangsawan, kaya, solehah lagi. Ini yang ditawarkan oleh Nabi. Kenapa Nabi tawarkan orang yang standar tinggi ini luar biasa? Karena Nabi dengan senang dengan dia, dan dia tahu juga bagaimana kapasitas perempuan itu. Ini dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Datang Nabi menawar, ya, melamar anak laki, anak perempuan itu, nak gadis. Tanya sama bapaknya, bilang dia melamar anaknya. Bapaknya tidak mau nerima. Kan modal itu. Awalnya senang karena Nabi melamar. Tapi kan Nabi katakan dia melamar itu bukan untuk Nabi, untuk Julaibib. Nah ini dia. Bapaknya, mamanya tak mau nerima. Kenapa? Julaibib dipandang sebelah mata. Tampang tak bisa dibawa untuk diandalkan. Asal-usul tak jelas, harta benda tak ada. Apa yang nak diambil? Istrinya juga tidak mau menerima. Ya. Tapi ketika antara suami istri sedang bercakap-cakap tentang lamaran Nabi, kedengaran oleh putrinya. Ditanya, wahai abi, wahai umi, apa yang terjadi? Kok kalian suaranya agak tinggi? Kata ibunya, engkau dilamar oleh Rasulullah. Tapi bukan untuk Nabi, untuk Julaibib. Ya, apa kata perempuan ini? Kalau Nabi yang melamarkan, antarkan aku sekarang juga. Jangan kalian tolak. Masya Allah. Cantik, solehah, ya, kaya lagi, keturun bangsawan. Sudah banyak orang melamar, tak diterima. Tapi ketika Nabi yang mengantarkan seseorang yang tak tahu asal-usulnya, Masya Allah. Apa kata dia? Wahai ayah, wahai ibu, apakah engkau tak tahu Al-Quran? Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla mubina. Tidak pantas bagi seorang laki-laki atau seorang beriman perempuan ketika Allah dan Nabi tetap satu perkara, nak cari perkara yang tidak pantas. Walaupun perkara itu mungkin berlawanan dengan hawa nafsunya. Coba kalau diikuti hawa nafsunya, pasti dia tidak senang. Karena Julaibib ini hitam legam. Tapi ini Nabi yang membawakan. Coba hari ini betapa banyak Nabi telah menyarankan kepada kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Masya Allah. Hati kita masih menolak. Ya, kita belum sanggup melakukannya. Maaf kepada kaum ibu-ibu. 15 abad yang silam Allah dan Nabi telah tetapkan satu perkara tentang ibu-ibu, wajib tutup aurat. Ya, tapi siapa yang melakukannya? Ya, yang penting Pak Ustadz, hati itu yang dijilbab, kan model itu katanya. Apalah gunanya hati tidak pakai jilbab, kepala pakai jilbab. Rambut, aurat lain itu beda, hati beda. Itu beda-beda bab. Ini dia. Menurut Adil Qarni bahwa kapan orang dikatakan sukses itu ketika dia mampu mencari doa Allah dan Rasulnya, maka dia itu. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dari orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka itu dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Adil Qarni, kapan manusia itu kategori sukses, dia pun ridho dengan dirinya sendiri. Bagaimana ridho dengan diri sendiri? Membawa jasadnya ini dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Karena Nabi mengatakan, innal khaira tuma'ninah wa inna syarra ribah. Sesungguhnya kebaikan mendatangkan kepada ketenangan dan kemaksiatan mendatangkan kepada kemudaratan. Ya, nyabu itu tidak ada yang mengatakan orang itu senang, tenang, tidak ada. Tapi dilakukan juga. Tidak nyaman itu Pak.
walaupun sesuatu itu yang dikatakan zalim, maksiat, apapun bentuk harta benda dan segala macam, ketika itu tidak kebaikan, wallahi demi Allah tidak akan ada kebaikan. Takkan tenang. Walaupun bapak bisa tidur di mana yang dimau, makan apa yang disuka, naik mobil apa yang bisa, tapi wallahi itu tidak mendatangkan kebaikan dan dia tidak akan, ya, tidak ada dalam keridhaan kepada dirinya. Nampaknya aja wajahnya ceria segala macam, malam-malam panjang suram, ya, kemana-mana rasa takut muncul. Nah, adik berbahagia, ini dia, mesti dia meridhoi dirinya dengan jalan apa? Melakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk dirinya ini. Bukan memasukkan sesuatu yang berlawanan dengan kebaikan, kemaksiatan dengan kezaliman. Ya, itu dia. Yang ketiga kata Al-Qarni, apalagi seseorang itu bisa dikategorikan sukses, bahwa orang sekitar pun senang dengan dia. Ya, orang sekitar dia tuh senang dengan dia, Pak. Ya. Kenapa dia senang? Yang keempat itu. Poin yang keempat apa? Dia melakukan kebaikan untuk orang lain. Dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya, dengan sopan santunnya, sehingga orang sekitar itu merasa senang ketika dia pergi, tak ada di tempat, orang rindu dengan dia. Manonya orang tuh ya? Si Fulan tuh mana dia? Ya, rindu kita dengan dia. Kan seperti itu. Kenapa? Karena dia selalu memposisikan, memberikan kebaikan. Khairun nas anfa'ulin nas. Manusia yang terbaik itu adalah memberi kebaikan sama orang lain. Maka diibaratkan oleh Allah, orang-orang yang punya keyakinan itu seperti apa? Kalimat thayyibah itu kata Allah. Tahu tidak kalian perumpamaan kalimat thayyibah kata Allah? Ya, dia seperti pohon yang kuat terhunjam ke tanah, batangnya kokoh, kemudian dia menjulang tinggi dahannya, daunnya luar biasa lebat, mendatangkan buah. Ya, bagaimana ini mendatangkan buah? Kayunya diterpa angin segala macam, dia tidak tumbang. Kemudian daunnya memberikan kesejukan kepada orang berlindung, buahnya memberikan kenikmatan kepada siapa saja. Itu orang beriman. Karena dia memberikan kebaikan kepada siapa saja, apalagi sekarang sedang bencana. Ya, maka Nabi katakan, innakum lantas unnasa bi amwalikum fas'uhum bil basti wajhi wa husnul khuluq. Kalau kalian tidak bisa bantu saudara kalian dengan harta kalian, maka bantulah dengan wajah yang ceria dan akhlak yang baik. Berarti bagaimana? Dua macam yang mesti kita lakukan. Mampu kita dengan harta, berikan harta. Tapi tidak mampu dengan harta, berikan kalimah-kalimah takziah, kalimah-kalimah baik. Berikan dia akhlak-akhlak yang baik. Jangan komen yang tak mudah, yang tak sedap didengar. Ada orang dapat musibah, dapat bencana, ya kan? Atau sakit lah mungkin. Kita tengok orang sakit, udah berapa hari di rumah sakit? Nah, berapa hari rumah sakit, Pak? Udah seminggu. Apa sakit, Pak? Ini jantung sakit. Iya tuh, Pak. Kemarin kawan saya sakit jantung juga, mati dia, Pak. Janganlah bilang seperti itu. Itu bukan berikan kesehatan. Ya, kata-kata takziah. Bagaimana kata-kata takziah? Wa basyyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang ditimpa bencana musibah itu. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Dan setiap kesabaran yang dilakukan oleh orang yang terkena bencana, apapun bentuk bencananya, maka dia akan bersama Allah dan insya Allah akan diungkapkan di surga nanti, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan di atas kalian karena kesabaran kalian. Tidak ada balasan bagi orang yang sabar dalam bencana kecuali surga. Inilah indikator orang yang dikategorikan sebagai sukses. Mana dia? Dia dapat ridha Allah dan Rasulnya, meridhoi dirinya, dan senang orang sekitar sama dia, dan dia bermanfaat kepada orang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.